Shalom teman-teman semuanya. Pada hari ini kita mau belajar pendalaman Alkitab yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26, di mana firman Tuhan ini menjelaskan buat kita semua tentang keluarga. Mungkin di antara kita semua mungkin latar belakang kita semuanya berbeda-beda. Namun firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita merefleksikan diri di keluarga kita. Mungkin di keluarga kita, mungkin mereka menganggap kita tidak pantas, tidak layak. Namun kita sebagai anak harus menjadi anak yang berbakti. Namun sebelumnya saya akan menceritakan bagaimana latar belakang kehidupan di keluarga saya, seberapa jauh saya dikenal oleh keluarga saya, di mana saya dipercayakan yang pertama yaitu saya harus bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Ketika saya disuruh melakukan sesuatu sama orang tua saya harus bertanggung jawab. Namun di sisi lain, kadang sesuatu pekerjaan yang dipercayakan kepada saya melakukannya, tetapi dengan bersungut-sungut. Sebelumnya saya itu ketika disuruh, terlebih dahulu saya melawan. Tetapi dengan melawan itu, sambil melawan, di satu sisi lain saya melakukannya, karena itu merupakan suatu hal yang harus dikerjakan dan dipercayakan. Dan ketika orang tua saya menegur saya tentang melakukan suatu pekerjaan, saya diingatkan bahwa kemanapun saya pergi, biarlah setiap pekerjaan yang dipercayakan harus dipertanggungjawabkan. Dan kita mau belajar dari Rasul Paulus, di mana Paulus mengilustrasikan hidupnya di hadapan Allah, yang dimana dia seperti perabot dalam rumah yang besar, yang di ayat 20 yang berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Coba kita berpikir, apa yang dimaksud pekerjaan yang mulia itu. Di ayat 21 mengatakan bahwa jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi pekerjaan yang mulia yang dimaksud di sini yaitu menyucikan diri dari hal-hal yang jahat dan dikuduskan sehingga kita layak dipandang, layak pantas untuk menjadi perabot yang mulia.
kita juga berpikir, bagaimana seseorang itu dapat dipercaya menjadi perabot yang mulia, yaitu dengan cara menjauhi, di ayat 22, menjauhi nafsu, menghindari soal-soal yang dicari bodoh dan tidak layak. Jadi seseorang yang dapat dipercaya menjadi perabot yang mulia itu, yaitu dia harus menyucikan dirinya dari segala yang jahat dan kejarlah keadilan, kesetiaan. Dan di sini juga kita mau ada sebuah ilustrasi, yaitu di mana pada sebuah keluarga itu ada seorang anak yang sudah dipercayakan. Menurut saudara, apa yang membuat seseorang itu, misalnya ada sebuah keluarga nih, coba kita berpikir, menurut saudara, apa yang membuat seseorang itu dapat dipercaya untuk melakukan sesuatu hal yang besar itu? Kalau melalui pengalaman saya, yang membuat seseorang itu dipercaya dalam melakukan hal yang besar itu, yaitu bertanggung jawab, dimana seperti yang tadi yang saya bilang, saya dipercayakan dalam sebuah pekerjaan, dimana setelah pulang sekolah, saya disuruh pergi ke ladang. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa sekecil apapun pekerjaan yang engkau lakukan, Tuhan akan memperlihatkan semuanya. Ketika kita melakukan hal dari hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan pertanggungjawaban kita kepada hal yang besar. Jadi, firman Tuhan juga jelas mengatakan bahwa ketika kita mempertanggungjawabkan sesuatu pekerjaan, hendaklah sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan itu sesuai dengan firman Tuhan, dan ketika kita melakukannya, hendaklah kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan di sini juga firman Tuhan mengatakan, mengapa Paulus meminta untuk menghindari persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak, di ayat 23. Dan apa yang tidak layak itu? Apa yang harus dihindari? Yang tidak layak, yang tidak bodoh dalam keluarga kita, yaitu seperti artinya di sini bahwa firman Tuhan juga sudah jelas bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi dari lingkungan keluarga terkecil kita harus ramah terhadap semua orang, dan kita harus juga cakap untuk mengajar dan bersabar. Ini kita lakukan dari kelompok keluarga kita yang kecil, terlebih kecil, kelompok kecil, sehingga ketika kita di luar, kita mampu
Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus ramah terhadap semua orang. Maksudnya di sini bahwa kita sebagai anak Tuhan, hendaklah kita menjadi terang. Terkhususnya kita menjadi terang di keluarga kita. Lalu bagaimana kita membangun relasi dan saling menolong? Itu sangat penting buat kita semua. Di dalam apa? Di dalam persekutuan yang begitu dalam di dalam keluarga kita. Jadi, apa yang Paulus nasihatkan buat kita pada hari ini? Dalam menghadapi orang yang suka melawan, yaitu kita bisa baca di ayat 24 hingga ayat 26, di mana kita seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh bertengkar, tetapi kita harus ramah terhadap semua orang dan harus cakap dan sabar, dan kita harus lemah lembut dan menuntun orang yang suka melawan. Sebab ketika kita menuntun seseorang yang suka melawan itu, mungkin kita diberikan kesempatan untuk mengajari, menasihatkan mereka, dan untuk memimpin mereka menuntun ke jalan yang benar dan bertobat. Dan dengan demikian mereka boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Lalu di firman Tuhan ini yang sudah kita dengar, apa yang bisa dipelajari dari firman Tuhan ini tentang bagaimana kita bisa menjadi terang di keluarga kita. Di sini saya akan kita mau merefleksikan diri. Jadi yang sudah kita dengar, yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa hendaklah kita menjadi terang seperti firman Tuhan di Matius, hendaklah kita menjadi terang bagi semua orang. Biarlah di tengah-tengah keluarga kita menjadi rasa buat mereka. Seperti ilustrasi garam, di mana garam itu memberi rasa buat makanan. Seperti itulah kita di keluarga kita. Hendaklah kita menjadi rasa, menjadi terang yang bercahaya buat keluarga kita. Dan bagaimana kita membangun kepercayaan dalam keluarga kita? Dalam keluarga, contohnya dalam keluarga saya, bagaimana saya bisa membangun kepercayaan dalam keluarga saya, yaitu di mana saya diajarkan untuk melakukan suatu pekerjaan itu melalui bertanggung jawab. Dan saya akan membangun kepercayaan saya dalam keluarga saya, yaitu mengenali kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan berkomitmen bahwa saya akan membawa keluarga saya mengenali kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Dan ketika melakukan suatu pekerjaan, komitmen saya kepada keluarga saya untuk saya mengajarkan, menasihatkan mereka untuk ketika melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan seseorang itu, hendaklah dipertanggungjawabkan. Biarlah firman Tuhan ini yang sudah kita dengar menjadi rema buat kita semua. Shalom.